kita semakin berisiko. Yes. Sementara kesejahteraan kita tidak diperjuangkan. Nah, sementara kita diatur ketat dalam bekerja. Ada yang namanya kode etik di Dewan Pers, kode etik jurnalis Indonesia ya. Kemudian kode etik AJI. Tapi ada nggak sih kode etik mempekerjakan jurnalis ini? Tapi sebenarnya kalau boleh koreksi aku ya, Mas Hasnil, justru perusahaan-perusahaan media justru ya itu didorong untuk bisa mempunyai serikat pekerja, benar nggak? Harusnya harusnya ada. Tapi kenapa mereka masih reluctant untuk melakukan itu, perusahaan-perusahaan ini? Bahkan memang kayak ada semacam stigma bahwa oh enggak nih, nggak bakal pernah ada nih perusahaan milik A atau perusahaan milik ya konglomerat A, konglomerat B gitu, nggak akan mau mereka melakukan itu. Serikat pekerja memang udah dari sononya gitu loh. Itu gimana nih Mas dengan realitas kayak gini nih? Di Jakarta yang media yang memiliki serikat pekerja itu kayak Tempo, KBR, Kompas, Kontan, Gatra tadi ya, Gatra sebelum bubar, sebelum perusahaannya tutup. Kemudian sebelum itu ada juga Antara, itu juga punya. Nah, ada beberapa lagi, saya nggak hafal satu persatu. Nah, apakah teman-teman yang ada di serikat pekerja ini lebih panjang umurnya? Kalau mau disurvei sih menarik juga sih. Karena aku sudah di AJI 2006-2007, yang punya serikat itu justru lebih panjang umur medianya. KBR, Tempo, Kompas, Kontan, itu masih ada sampai sekarang. Media-media ini punya serikat pekerja, Antara gitu. Jadi tidak ada alasan juga bagi perusahaan atau pengusaha jika dia ada serikat itu tidak produktif, enggak juga. Ini enggak ada terbukti gitu. Ini buktinya media-media ini punya serikat dan bisa bertahan sampai sekarang. Nah, tapi ada juga yang serikat yang diberangus dengan cara-cara lain, misalkan kayak Sekar Indosiar dulu. Dulu ada Serikat Karyawan Indosiar. Nah, itu juga pernah ada sampai ke PHI juga, sampai kemudian orang-orangnya di PHK juga akhirnya, orang-orang di serikat ini. Kejadian yang, tapi rata-rata yang bermasalah adalah yang tidak punya media itu juga lebih rentan. Hak-hak dia tidak terbayarkan. Makanya ketika medianya itu punya serikat, bisnis medianya yang kuperhatikan ya, itu masih eksis gitu ya. Nah, itu terjadi. Nah, lantas tapi lebih banyak lagi media yang nggak punya serikat. Lah, masalahnya kenapa? Kalau menurutku, regulator tidak mengatur ini. Regulatornya siapa? Kita di pers ini, media. Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers 2019 hanya mensyaratkan pekerja digaji 13 kali ya kalau nggak salah. Dan UMR 13 kali. Itu umum banget kan? Ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Seharusnya Dewan Persnya lebih mengatur, lebih spesifik. Misalkan media dengan tenaga kerja sekian harus memiliki serikat pekerja, harus memiliki standar kesejahteraan kerja minimum gitu. JKN, asuransi. Kan sampai sekarang sedikit sekali media yang mengasuransikan pekerjanya, walaupun mereka berisiko ditembak, mereka dipukuli, dikena batu, lipukan dan banyak lagi. Nah, Dewan Pers nggak menyusun ini. Itu sebenarnya emang dia, tapi memang itu memang ininya Dewan Pers berwenang nggak perlu ngatur itu. Dia kan berwenang di badan hukum, karena di undang-undang itu bahasanya adalah pers itu adalah badan hukum PT. Dia punya fungsi ekonomi. Jika fungsi ekonomi, ya sudah itu bagian dari kewenangan Dewan Pers karena dia ada dalam Undang-Undang Pers. Nah, fungsi ekonomi ini yang dijabarkan. Keuntungannya harus diberikan ke jurnalisnya juga, gitu, bukan diambil oleh pengusahanya semuanya, gitu ya. Nah, bagaimana porsinya? Ya sudah, buruh pekerja media ini diajak bicara aja, gitu. Nah, atau kritik juga bagi AJI. Kita sudah ngapain sih dalam regulasi ini? Belum ngapa-ngapain, gitu ya.
Siap. Bahkan aku mendengar juga kritik ke Aji. Kok wakil Aji di Dewan Pers pengusaha bukan buruh? Ya sudah, aku anggota Aji ya sudah hormat. Karena itu keputusan organisasi ya aku harus ikut gitu. Oke Mas Asnil. Terus aku mau nanya lagi, Kak, kalau seandainya dengan situasi yang seperti ini, nanti faktor eksternalnya adalah rezim yang baru. Ya, dengan udah ada beberapa penutupan, terus ya memang ada serikat pekerja yang baru dibentuk ya. CNN, selamat untuk CNN yang sudah membentuk serikat apa tadi namanya, serikat pekerja solidaritas pekerja CNN Indonesia. Selamat. Tapi nanti perjalanannya baru awal ya, belum, maksudnya perjalanan cukup panjang, terutama dengan rezim yang baru ini, yang saya dengar kabar rumornya itu sangat tidak suka dengan pers gitu ya. Nah itu kalau menurut Mas Asnil mungkin kayak bisa ngasih kayak semacam wanti-wanti gitu ya. Itu untuk media dan teman-teman, terutama teman-teman Aji lah ya. Gimana nih kita menyikapinya ini, terutama dari segi pandang ketenaga kerjaan gitu, sudut pandang ketenaga kerjaan. Risikonya mungkin besar kan? Iya. Kita semakin berisiko. Yes. Sementara kesejahteraan kita tidak diperjuangkan. Nah, sementara kita diatur ketat dalam bekerja. Ada yang namanya kode etik di Dewan Pers, kode etik jurnalis Indonesia ya. Kemudian kode etik Aji. Tapi ada nggak sih kode etik mempekerjakan jurnalis ini? Mempekerjakan? Iya. Okay. Kan di Dewan Pers ini kan menaungi institusi pers. Yes. Ada dua di situ dalam institusi pers. Ada pekerja dan pemberi kerja. Pekerjaannya jurnalis. Diatur nggak? Harus diatur oleh kode etik. Iya, diatur. Pemberi kerja diatur nggak? Enggak. Mereka seharusnya diatur bagaimana mereka memberi kerja ke jurnalis. Harus memberikan asuransi karena mereka berisiko dengan rezim sekarang. Iya. Kesejahteraan, keamanan. Terus diberikan toh. Iya, oke. Nah, masalahnya di Dewan Pers kita nggak mengatur ini. Hanya nggak sibuk aja kode etik. Harus kode etik, harus cover both side. Itu udah khatam lah anak-anak jurnalis yang udah bekerja puluhan tahun. Harusnya ya, nggak usah dijelasin lagi gitu ya. Sekarang challenge-nya sekarang adalah apalagi dengan disrupsi dengan kondisi media yang semakin sulit, Dewan Pers punya perlindungan apa ke pekerja media ini? Di aturan verifikasi Dewan Pers hanya menyebut gaji 13 kali tadi dan UMR. Dah itu aja, tok gitu. Tok. Ya. Dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang mengatur ketenaga kerjaan, ya itu sudah berlaku umum. Tapi harus spesifik dong. Soal keamanan, karena berisiko kan rezim tadi disebutkin semakin nggak suka dengan pers gitu. Apalagi lihat kelompok-kelompok yang banyak juga yang premanisme dalam menyikapi sebuah informasi dan mempersekusi, itu kan risiko bagi jurnalis gitu. Iya, benar. Nah, begitu juga dengan masalah kontributor, diatur dong berapa rate mereka. Cuman berapa ratus ya, berapa ribu gitu kalau nggak salah. Bahkan ada yang beli beritanya 19.000. Iya, benar. Satu berita 15.000 kan kelas banget kan. Mereka Tuh ya kawan-kawan ya, 15.000 per berita, coba bayangkan itu. Survei Ajijak yang terbaru aku lupa tuh berapa tuh kalau nggak salah. Yang totalnya harusnya 8 juta. Iya. Tapi kalau yang itu aku juga kan. Jadi kita diatur dalam mewawancarai narasumber. Kita diatur cover both side, kita diatur dalam verifikasi, kita diatur dalam penggunaan AI. Iya. Dan semua ini dikerjakan hanya dengan 15.000. Kayak gimana gitu ya? Sakitnya tuh di mana-mana gitu. Iya, jadi mengharapkan ada idealisme, tetapi juga timbal baliknya enggak. Iya, nah ini memang menyusun aturannya sulit. Iya, ayo rembuk gitu. Tapi harus ada mulai ya, iya. Harus ada mulai. Rembuk Dewan Pers kalau misal ya udah undang pakar-pakar ketenaga kerjaan untuk menyusun. Setahu aku belum ada. Belum gitu. ada. Jika adanya survei kebebasan pers. Oh, oke. Itu ada survei kebebasan pers, mereka melakukan pertemuan. Tapi belum ada dengan survei atau Dewan Pers secara khusus
mengakukan survei soal ketenaga kerjaan media gitu ya. Sama sekali belum ya. Karena kita tahu ada dua model perubahan ya yang dilakukan dari atas dan dilakukan dari bawah gitu ya. Yang dilakukan dari bawah ya mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan serikat untuk kemudian melakukan negosiasi dengan perusahaan supaya PKB-nya lebih baik gitu. Kemudian secara top down bisa juga dilakukan dengan regulatornya gitu. Mempersiapkan peraturan-peraturan agar kemudian media-media ini bekerja dengan taat. Kemudian ada yang bilang, kan ada perusahaan pers yang UMKM gitu. Nah, tinggal bikin pasal khusus untuk mereka gitu kan. Iya. Pasal khusus bahwasanya jika medianya memiliki pekerja di bawah ini dilonggarkan aturannya gitu. Itu kan bisa dibahasakan seperti itu. Iya. Nah, cuman masalahnya mau atau tidak gitu kan. Kalau untuk perusahaannya sendiri, pemberi kerjanya apa yang mereka harus lakukan? Pemberi kerjanya, mereka harus berubah seperti apa? Sebenarnya kalau perusahaan ini kan harus menyesuaikan undang-undang. Sekarang ini banyak perusahaan nggak mematuhi undang-undang juga kan. Bahkan undang-undangnya begitu, mereka juga nggak mematuhi. Gajinya juga di bawah upah gitu ya. Itu terjadi yang seperti yang gue ceritakan tadi. Yeah. Orang kerjanya ternyata upahnya disalip oleh reporter-reporter baru gitu ya. Itu terjadi. Nah, belum lagi saat ini banyak pekerja media yang itu BPJS-nya diutangin gitu ya. Benar, diutang. Dan itu pidana itu. Sama ketika ada media memotong gaji karyawannya tanpa ada persetujuan, tanpa ada aturan yang mengaturnya, itu pidana juga. Misalkan, aku pemilik media, Mbak Vivi, editorku. Terus aku bilang, Mbak Vivi, aku potong ya gajimu karena perusahaan lah begini. Yeah. Dirimu enggak Pak, saya nggak bisa, pengeluaran saya banyak. Akhirnya karena dirimu nggak bisa, ya sudah, karena saya merasa punya perusahaan, udah langsung potong aja tanpa persetujuan. Yeah. Nah, itu bisa pidana. Dianggap maling itu, maling gaji gitu. Ya, maling duit. Yang ngerampok orang. Kecuali pas COVID ya, itu kan ada PP yang mengatur. Oke. Nah, itu ada PP yang mengatur. Itu pun bisa dinegosiasikan dengan PKB, menyesuaikan dengan PKB ataupun dialog dengan serikat pekerja. Ya, intinya harusnya ada negosiasi dan harus ada ngomong-ngomong bareng sebelum dia jadi komunikasinya gitu. Mak bedunduk kalau bahasa Jermannya gitu ya. Apa? Bahasa Jermannya mak bedunduk. Oke, kita masih ada waktu berapa lama lagi? Oke, nah untuk terakhirnya nih Mas Asnil, kira-kira pesannya terhadap kawan-kawan Aji Jakarta atau mungkin umum ya wartawan yang melihat ini, yang mungkin masih ragu-ragu untuk berserikat atau memulai untuk berserikat, boleh dong ada pesan gitu atau semacam motivasi lah untuk mereka seperti apa? Silakan. Ya, aku berharap saya memiliki pengalaman di Aji, melihat masalah tenaga kerjaan ini cukup banyak ya, karena beraji itu sudah berapa tahun itu? 17 tahun ya. Dari sepanjang itu, jika serikat didirikan lebih awal, itu umur medianya akan lebih panjang. Dan itu fakta yang ada saat ini. Tapi jika kemudian serikatnya nggak ada, itu mereka melakukan PHK ya sepihak-sepihak gitu ya. Kita nggak tahu. Di perusahaan A tiba-tiba diminta surat pengunduran diri gitu. Jangan mau diminta surat pengunduran diri, karena ketika dinyatakan pengunduran diri, perusahaannya nggak lapor ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian dia nggak punya tanggung jawab memberikan pesangon. Jadi jangan mau diminta mengundurkan diri. Jika diminta mengundurkan diri, lapor ke serikat. Kalau Anda anggota AJI, lapor ke AJI gitu. Nah, itu kedua terkait dengan pemotongan gaji. Jangan mau gaji Anda dipotong, karena itu hak Anda dan keluarga Anda di rumah. Jika dipotong tanpa persetujuan, itu bisa pidana, bisa dilaporkan polisi. Browsing aja, ada kok kasus pekerja melaporkan perusahaan karena memotong gaji, itu pidana. Kemudian jika Anda mendirikan serikat, kemudian di PHK, itu jatuhnya union busting gitu ya. Atau menghalang-halangi pendirian serikat pekerja, itu namanya union busting.
Dan itu juga bisa dipidana juga. Itu melanggar HAM karena pendirian serikat pekerja itu dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Konvensi ILO juga menyatakan seperti itu, hak kita untuk berserikat gitu. Nah, jika kemudian ketika ingin berserikat dan dihalang-halangi, ya tinggal lapor ke AJI, atau kalau Anda bukan anggota LBH Pers, anggota AJI, lapor ke LBH Pers gitu. Itu kawan-kawan akan senang hati untuk memfasilitasi dan membantu dan memberikan solusi. Oke, terima kasih Mas Asnil. Jadi teman-teman anggota AJI Jakarta dan juga wartawan di seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast ini, jadi jangan ragu sebenarnya untuk berserikat. Kemudian tadi udah didengarkan dari Mas Asnil, memang akan ada resiko-resiko ke depannya, tetapi juga ada bantuan-bantuan yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman, misalnya AJI Jakarta yang akan bisa membantu untuk teman-teman AJI Jakarta, dan juga ada LBH Pers bagi kawan-kawan yang non anggota AJI Jakarta. Jadi sekian dulu Judet kali ini, sampai jumpa di Judet berikutnya. Salam independen dari Vivi. Terima kasih. Terima kasih.